Bab 2101. Saat ini, alam semesta asli Chen Yuan berada di dalam penjara pohon dunia. Penguasa Ling Qiao, yang telah berlatih dalam pengasingan selama 20 tahun, akhirnya membuka matanya. Matanya sedikit fokus, dan aura pemberontakan serta penghinaan terhadap dunia terpancar dari seluruh tubuhnya. Sudah 20 tahun, dan domain tak terkalahkan saya akhirnya berhasil menembus lagi dan berevolusi menjadi domain ilahi tak terkalahkan. Saya pikir hanya butuh 1 bulan untuk mencapai terobosan dalam pengasingan. Siapa sangka pengasingan ini akan memakan waktu 20 tahun. Tetapi kemajuan dan terobosan kali ini jauh melampaui imajinasi saya. Di alam ilahi pelindung langit tak terkalahkan, saya menggabungkan keunggulan hukum sebab akibat tertinggi dan jimat leluhur dunia peleburan alam semesta jahat yang bermutasi untuk mengembangkan kekuatan alam ilahi pelindung langit tak terkalahkan menjadi alam ilahi pelindung langit tak terkalahkan. Begitu alam ilahi terbuka, ia dapat mencakup radius 36 miliar tahun cahaya. Dalam radius 36 miliar tahun cahaya ini, kekuatanku dapat meningkat lebih dari 100 kali lipat. Kekuatan lawan di level yang sama akan ditekan hingga 1/10. Satu akan melenyapkan yang lain. Jika kau tumbuh dewasa, perbedaannya akan 1000 kali lipat. Di mataku, orang-orang kuat di 9 alam Hongmeng seperti semut. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tak terkalahkan. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku menghadapi Kaisar Iblis tanpa awal lagi, aku mungkin tidak akan kalah darinya. Teknik pembakaran darah iblisnya hanya meningkatkan dirinya sementara dengan mengorbankan esensi dan darah aslinya. Itu melukai musuh 1000 kali dan merusak dirinya sendiri 800 kali, tetapi aku terus berkembang untuk waktu yang lama. Ini adalah jalan yang benar di langit dan bumi. Aku ingin menghapus semua penghinaan 20 tahun yang lalu. Chen Yuan, putraku, bahkan kau suatu hari nanti akan diinjak-injak olehku. Penguasa Ling Qiao mendengus dingin. Aku melihat alam ilahi penutup surga miliknya yang tak terkalahkan terbuka. Kehendak hukum surga secara paksa ditutupi olehnya. Penguasa Ling Qiao melambaikan tangan gioknya dengan lembut. Penjara pohon dunia yang semula tak dapat dihancurkan secara paksa hancur berkeping-keping oleh telapak tangannya. Tentakel dan batang penjara pohon itu langsung patah. Kaisar Iblis Wuxi, Dinantian, Bai Zishan, Permaisuri Rune, kalian berempat kura-kura kecil, semua keluar dari sini. Ling Xiaozi tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Miliaran galaksi di alam semesta semuanya bergetar. Gelombang suara yang mengerikan itu seketika menyebar hingga radius 1000 triliun tahun cahaya. Seluruh surga ke-33 dan ratusan juta murid Kuilian begitu terguncang hingga mereka jatuh terlentang. Penguasa Ling Qiao keluar dari sangkar, seolah-olah iblis tak tertandingi telah lahir. Kekuatannya mengguncang langit dan bumi. Ling Xiao, mengapa kau begitu gila? Ini adalah surga ketiga nomor 30, tempat suci markas besar kuil asap. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu, seorang tahanan dengan pangkat seperti ini, bertindak begitu sombong di sini? Kaisar Iblis Pemula Nalan Xiansu segera berteriak keras. Nalan Xiansu, kau datang di waktu yang tepat. 20 tahun yang lalu, aku dikalahkan olehmu. Saat itu, vitalitasku terluka parah dan sebelum aku pulih, aku diserang oleh kelompok orang-orang tak tahu malu sepertimu dalam pertempuran bergiliran. Pada akhirnya, aku dipermalukan. Hari ini, aku telah kembali ke masa kemenangan penuh, dan kekuatan sihirku telah sempurna, jadi mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Kebetulan iblis tua Chen Yuan tidak ada di sini, aku akan melakukan pembantaian dan menjadikan kuil asapmu ini sungai darah. Penguasa Ling Qiao mencibir dengan tatapan membunuh di wajahnya. Apa? Kau ingin menyerang markas kuil asap? Maaf. Satu anak panah penembus awan, ribuan pasukan akan bertemu. Dia melihat Nalan Xiansu, Kaisar Iblis Pemula, langsung mengeluarkan jimat komunikasi, dan dia mengorbankan jimat itu. Jimat itu langsung berubah menjadi 56 sinar cahaya, menembus kehampaan. Detik berikutnya, aku melihat 56 pintu ruang angkasa tiba-tiba terbuka ke segala arah di sekitar penguasa Ling Qiao. Satu demi satu, napas yang sangat kuat keluar dari pintu ruang angkasa itu. Tak lama kemudian, 365 ahli alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng muncul dan mengepung penguasa Ling Qiao. Penguasa 10.000 Yuan, penguasa mata berbeda, Permaisuri Rune, Feng Qiye, Liao Tian, Gu Yuezi, Kaisar Nantian, Kaisar Pedang Putih, Kaisar Ji, Kaisar Salju, Peridanyin, penguasa 9 teratai, penguasa keanehan, naga wanita, Dinancun, penguasa Taiksu, Luosen, Bulan Iblis, 7 bunga emas, penguasa harimau putih, penguasa Suzaku, penguasa Xuanwu, penguasa Haotian, penguasa pedang tirani. Semuanya muncul satu persatu. Ling Qiao yang berani, bagaimana kau berani melarikan diri dari penjara dan menyerang markas Kuilian? Ini adalah kejahatan yang tak terampuni. Murid-murid Kuilian, dengarkan perintah ini, dan bintang-bintang di langit dan di seluruh dunia akan membentuk formasi. Hampir seketika,
360 ahli alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng secara bersamaan mengaktifkan 56 sub-alam semesta, ditambah kekuatan miliaran bintang di alam semesta utama. Mereka bergabung untuk menekan. Sebuah batu penggiling penyegel raksasa menekannya dari segala arah. Batu itu bahkan langsung menghancurkan alam ilahi Zetian yang tak terkalahkan milik penguasa Ling Qiao. Ini tidak masuk akal, kalian para penjahat, berani-beraninya kalian tidak menghormati etika bela diri. Keahlian macam apa yang dibutuhkan untuk menyerangku dengan lebih dari 300 orang? Kaisar Iblis Wuxi, jika kau benar-benar mampu, tantang aku berduel. Apakah kau berani menantangku? Bertarunglah satu per satu. Tidak ada yang boleh melakukan pelanggaran. Penguasa Ling Qiao berkeringat deras saat ini. Dia tidak pernah menyangka kuil Yansen akan begitu berlebihan. Dalam 20 tahun ini, 365 ahli alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng akan lahir. Di antara mereka ada beberapa orang yang sangat kuat dari 9 alam. Bagaimana Nima bisa bertarung? Terlalu kasar. Betapapun menantangnya dia, betapapun tak terkalahkannya dia tidak bisa mengalahkan 300 dari mereka. Itu masih di wilayah orang lain. Duel. Kenapa aku ingin menantangmu berduel? Kau kalah dariku lebih dari tahun yang lalu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mengalahkanmu lagi tidak berarti apa-apa. Lagi pula, aku hanya suka bertarung dalam kelompok, apa yang bisa kau lakukan padaku? Nalan Xiansu mengejek dengan dingin. Kau. Aku juga marah pada diriku sendiri. Tuan Ling Qiao sangat marah hingga ingin muntah darah. Sekelompok pria tua tak tahu malu mengepung dan memukuli wanita lemah seperti dia. Apakah ini penyimpangan sifat manusia, atau kemerosotan moral? Cepat! Tuan Ling Qiao dipukuli sampai mati oleh kerumunan. Lebih dari 300 ahli alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng mengepung dan memukulinya. Bahkan leluhur Hongmeng pun tidak bisa menikmati perlakuan seperti ini. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Begitu Chen Yuan kembali, dia mendapati semua pejabat senior kuil yang sedang bertarung melawan Ling Xiao. Ekspresi wajah mereka begitu menyedihkan sehingga dia tidak tahan untuk menatapnya langsung. Cek. Bagaimana kalian bisa membunuh wanita secantik itu? Mereka mempermalukan orang. Lagi pula, dia juga yang tertua kedua, seorang guru besar, seorang ahli senior, dan dewi yang tak tertandingi. Dia datang ke kuil Yan saya sebagai tamu. Seberapa besar rasa hormat yang dia berikan kepada Chen Yuan di hadapan saya? Apakah begini caramu menjamu tamu terhormat? Chen Yuan langsung terlihat marah. Keluar dari sini, semuanya. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh memukuli Tuan Ling Qiao lagi tanpa perintahku. Kalian dengar aku. Ya, Tuan Istana, kami akan mematuhi hukum. Kembali semuanya. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, para murid kuil Yan menghilang dalam sekejap. Tuan Ling Qiao, izinkan saya memeriksa luka Anda terlebih dahulu. Beberapa dari mereka telah memahami kekuatan jimat leluhur superdimensi. Jika kekuatan semacam ini mengenai Anda, luka Anda mungkin tidak akan sembuh dan akan terus bertambah parah, bahkan tubuh emas abadi pun tidak dapat menahannya. Izinkan saya membantu Anda menyingkirkan energi ekstra dimensi ini. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia meletakkan telapak tangannya di punggung Tuan Ling Qiao. Dia memang terluka oleh kekuatan ekstra dimensi. Jika tidak akan separah ini. Bab 2102. Ling Xiao hanya merasakan kekuatan hidup muncul dari telapak tangan Chen Yuan. Luka-lukanya yang sekarat sembuh dalam sekejap. Terlebih lagi, energi ekstra dimensi asing di tubuhnya langsung dikeluarkan, dan setelah beberapa saat, Tuan Ling Qiao pulih. Dia hanya merasa hangat dan nyaman di seluruh tubuhnya. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa bahwa iblis tua Chen Yuan tidak lagi terlihat begitu menyebalkan. Meskipun dia adalah pemimpin roh jahat. Tetapi pada saat kritis, dialah yang berbicara untuk menghentikan kelompok hewan penyerang. Itu menunjukkan bahwa dia cukup humanis. Setidaknya itu adil dan bijaksana. Ketika iblis tua Chen Yuan ada di sekitar, hewan-hewan itu tidak akan begitu tidak tahu berterima kasih dan langsung memukulinya. Tuan Ling Qiao, tingkat kesukaan plus 50. Tuan Ling Qiao, tingkat kesukaan plus 30. Tingkat kesukaan saat ini, 10 poin. Hampir seketika, tingkat kesukaan Tuan Ling Xiao terhadap Chen Yuan melonjak 80 poin. Meskipun masih memiliki peringkat kesukaan negatif, tetapi tidak lagi begitu penuh kebencian. Ini adalah langkah pertama yang penting. Seperti yang diharapkan dari Master Istana, dia masih licik dan cerdik seperti biasanya. Jelas Master Istana sendiri yang memerintahkan kita untuk menyerang senior Ling Xiao, tetapi dia malah berbalik dan bertindak seperti orang baik. Kemampuan akting seperti itu sungguh menakjubkan. Seorang ahli alam 9 wanita tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kelicikan dan kelicikan apa? Ini jelas sangat cerdik. Seperti kata pepatah, menyerang kota adalah hal terpenting, dan menyerang hati adalah hal terpenting.
Jika seorang ahli yang tak tertandingi seperti Lord Ling Qiao tidak menyerangnya dengan baik dan memberinya beberapa pukulan berat, dia pasti tidak akan mudah tunduk pada perintah Master Istana. Jadi jika kau ingin menundukkannya, kau harus menghancurkannya, menekannya, dan mengalahkannya. Hanya dengan membiarkannya menghancurkan pertahanannya, menyebabkan keruntuhan psikologisnya, dan membuatnya kehilangan semua harga dirinya, barulah dia bisa ditundukkan. Tuan Istana tidak ragu menggunakan berbagai cara untuk pengembangan kuil Yan kita. Bahkan, Tuan Istana juga sangat keras. Dia bisa dianggap memiliki niat baik. Mengapa aku berpikir bahwa Tuan Istana menyukai kecantikan Tuan Ling Qiao dan ingin membawanya ke harem? Kalau tidak, mengapa dia berusaha keras untuk memenangkan hatinya? Jika para Master 9 alam lainnya begitu tidak terkendali, Tuan Istana seharusnya langsung mengorbankannya ke surga, bukan? Hei, kita semua tahu itu. Sudah bertahun-tahun lamanya, tapi kau masih belum mengerti apa hobi kepala istana. Aku sangat marah. Bagaimana mungkin aku lebih buruk daripada penguasa Ling Qiao? Mengapa penguasa istana meremehkanku? Peri September berkata dengan perasaan tidak senang. Melalui hubungannya dengan Kaisar Pedang Putih Bai Zishan, ia mencapai pencerahan melalui garis keturunan utama di sub semesta, dan kemudian dilatih oleh Bai Zishan dengan segala cara. Sekarang ia akhirnya menonjol. Ia menjadi salah satu dari 365 orang kuat di 9 alam dewa sejati Hongmeng di Kuil Yan. Ini dapat dianggap sebagai contoh sukses dari serangan balik. Entah sejak kapan, Peri Yue bahkan telah menjadi idola bagi banyak murid perempuan di Kuil Yan. Perwakilan dari serangan balik akar rumput. Dulu ia hanyalah seorang penari. Ia tidak memiliki bakat yang tak tertandingi, pemahaman yang tak tertandingi, dan keterampilan yang tak tertandingi. Namun, dengan kecantikan yang murni dan menawan serta postur tubuhnya yang menyedihkan, ia telah merebut hati banyak pria kuat dan mengubah mereka menjadi anjing penjilatnya. Ia bekerja dua arah dan merebut banyak sumber daya di antara para pria. Pada akhirnya, ia dipuja. Terutama setelah menikahi Kaisar Pedang Putih, kecepatan kultivasinya seperti menaiki roket, terbang ke langit. Bukan hanya terlahir kembali, menjadi satu-satunya istri Kaisar Pedang Putih. Dia sekarang telah menjadi orang yang kuat di alam ke-9 dewa sejati Hongmeng. Bahkan setelah dia menembus ke alam ke-9, dia sudah meremehkan Bai Zishan. Hatinya semakin merindukan kepala Aula Chen Yuan. Hanya dengan mendapatkan pria seperti kepala istana Chen Yuan dia bisa merasa bersemangat. Hanya kepala Aula Chen Yuan yang benar-benar tertinggi. Kepala istana bisa seperti Tuan Ling Qiao yang nakal. Mengapa kau hanya meremehkannya, Peri September? Bukankah istri itu manis? Dan dia tidak menginginkan status apapun. Dia hanya menginginkan tempat untuk promosi berikutnya menjadi penguasa alam semesta. Sudah lebih dari 20 tahun sejak kuil asap dianugerahi gelar penguasa alam semesta. Terutama selama periode ini, kepala Aula Chen Yuan telah mengasingkan diri. Sekarang hampir tiba waktunya untuk memberikan tempat penghargaan. Di masa lalu, tidak banyak orang kuat di Kuil Yan. Jika kau berhasil menembus ke alam ke-9, kau bisa menjadi wakil kepala istana, tetapi itu belum tentu terjadi sekarang. Hanya dengan menjadi wakil kepala kuil asap kau bisa mendapatkan posisi yang sesuai sebagai penguasa alam semesta dan memiliki alam semesta independenmu sendiri. Inilah yang diinginkannya. Tuan Ling Qiao, saya akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi di aula utama markas Kuil Yanshan. Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Tanya Chen Yuan dengan santai. Mengapa Anda ingin saya berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi kuil asap Anda? Saya bukan dari kuil asap Anda. Hanya karena Anda bukan sekarang, bukan berarti Anda tidak akan menjadi di masa depan. Selama Anda bersedia bergabung dengan kuil asap, posisi wakil kepala kuil akan selalu disediakan untuk Anda. Kata Chen Yuan dengan tulus. Tidakkah kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah memiliki 50 atau 60 posisi wakil kepala kuil Yan. Secara halus, satu orang tidak ada apa-apanya dibandingkan ratusan miliar orang. Bahkan, satu wakil kepala kuil jumlahnya sangat banyak, mereka sama sekali tidak berharga, dan aku tidak peduli dengan mereka. Jawab Tuan Ling Qiao tanpa basa-basi. Memang, wakil kepala istana kuil asap agak kecil, tetapi dia jelas bukan orang jahat. Selama dia menjadi wakil kepala istana, dia akan dapat memperoleh posisi penguasa alam semesta dan memenuhi syarat untuk menggabungkan sub alam semesta yang telah kupisahkan. Kurasa kau pernah melihatnya sebelumnya. Wakil kepala istana yang memiliki sub alam semesta dapat menggunakan kekuatan semua makhluk hidup di alam semesta sebagai pendukung. Dan setelah dilebur oleh jimat leluhur dunia, kekuatan tempurnya jauh melebihi para ahli alam 9 pada tingkat yang sama. Aku tidak mencoba menyerangmu. Dengan kekuatan 56 wakil kepala istanaku, hampir semuanya dapat menghancurkanmu. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, penguasa Ling Qiao langsung marah lagi. Setelah 20 tahun berlatih keras, dia memperoleh pencerahan dan kekuatannya meningkat pesat lagi.
Dia tidak pernah percaya bahwa wakil kepala aula kuil asap dapat mengalahkannya. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya, berani-beraninya kau berbohong padaku. Kenapa aku berbohong padamu tentang menjadi tahanan? Jika kau tidak percaya, maka aku akan memanggil beberapa wakil kepala kuil asap untuk datang dan menantangmu. Mari kita bertaruh. Jika kau kalah, maka bergabunglah dengan kuil asap dengan jujur. Jika kau bisa menang sekali saja, aku akan langsung membebaskanmu. Bahkan Raja Naga Biru dan Raja Banteng Biru akan dibebaskan. Aku juga akan membebaskan hewan-hewan yang setia padamu. Apakah kau berani bertaruh? Kata Chen Yuan dengan tatapan menghina. Baiklah, bertaruhlah saja, aku khawatir kau tidak akan berhasil. Tapi jangan bilang ada orang-orang seperti Kaisar Iblis Wuxi, Permaisuri Rune, Bai Zishan, dan Dinantian di kuil asap. Haha, orang-orang ini cukup hebat di kuil asapku. Kaisar Agung Fuxue, giliranmu untuk muncul. Begitu mendengar suara Chen Yuan, sebuah pintu menuju alam semesta terbuka seketika. Terlihat klon Sue Yuan mengenakan jubah merah darah dengan tanda rune di antara alisnya berjalan keluar dari portal. Saat ini, Kaisar Fuxue menggunakan metode rahasia untuk mengubah aura jiwanya, membuatnya tampak persis seperti orang yang sama dengan Chen Yuan. Senior Ling Xiao, tolong beri pencerahan. Bab 2103. Kaisar Fuxue. Orang ini, Tuan Ling Qiao, memiliki beberapa kesan. 23 tahun yang lalu, orang ini mengikuti pasukan alam semesta Rune dan datang untuk mendukung kuil Hongmeng bersama dengan Permaisuri Rune. Dia adalah Kaisar Fu baru dari alam semesta Rune dan salah satu dari 7 tetua tertinggi Istana Fusu. Dia juga murid langsung Permaisuri Rune. Dapat dianggap sebagai junior di antara junior. Kudengar dia kemudian bertempur melawan angin musim gugur di Gunung Yundian. Setelah kuil Hongmeng menaklukkan Gunung Yundian, anak ini diam-diam membawa 7 saudari senior ke Gunung Yundian untuk pencerahan. Ingin memancing di perairan yang bergejolak. Tetapi kemudian, Chen Yuan memimpin pasukan roh jahat untuk menyerang Gunung Yundian lagi dan menekan anak ini bersamanya. Kaisar Fuxue ini jelas tidak memiliki integritas. Hanya seorang yang pendiam. Dia baru saja ditangkap oleh kuil asap, dan dia langsung menyerahkan diri. Pada saat itu, tidak banyak orang kuat di alam ke-9 dewa sejati Hongmeng di kuil Yan. Jadi dia langsung menjadi wakil kepala aula kuil asap. Inilah informasi yang diketahui oleh Tuan Ling Qiao. Adapun informasi yang lebih mendalam, dia tidak tahu dan tidak perlu tahu. Karena sifatnya yang keras kepala, dia sama sekali tidak peduli dengan banyak wakil kepala aula kuil asap. Dari 56 wakil kepala istana, dia hanya sedikit terkesan dengan Permaisuri Rune, Dinantian, Bai Zishan, Kaisar Iblis Wuxi, dan Feng Qie, para pemain yang telah dia pilih. Siapa lagi yang mengenalmu? Apakah kau pantas diakui olehku? Dia hanyalah orang biasa. Ketika aku adalah orang yang berkuasa di dunia, kau hanyalah anak kecil yang mengenakan celana tanpa selangkangan. Berani kau menantangku sekarang? Maka kau harus membayar harganya dengan darah. Chen Yuan sendiri saat ini sudah menyingkir. Ngomong-ngomong, dia tidak lupa berbalik dan berkata, Kaisar Fuxue, pertempuran ini sudah berakhir. Anda harus menghormati saya. Jangan menyerang terlalu keras, serang dengan ringan. Bawahan saya harus mematuhi instruksi kepala istana dan tidak terlalu menindas senior Ling Xiao. Kaisar Fuxue mengangguk hormat. Kata-kata itu langsung membuat darah Tuan Ling Qiao bergejolak hebat. Aku tidak bisa menahannya seketika. Bagaimana mungkin tidak masuk akal jika seorang junior yang bodoh berani berbicara begitu lancang tentangku? Kau benar-benar menganggap dirimu semacam master tak tertandingi, dan kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Jika kau berani menantang yang mulia hari ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Alam ilahi langit berselubung tak terkalahkan, terbuka. Peningkatan 100 kali lipat, penekanan 10 kali lipat. Pedang Dao Kausal. Untuk membuktikan dirinya, untuk menekan kesombongan kuil Yanshen dengan keras. Ketika penguasa Ling Qiao bertemu, dia langsung membuka mulutnya. Kali ini dia menganggap lawannya 100% serius. Meskipun dia meremehkan dengan mulutnya, dia tidak bisa lagi kalah dalam hatinya. Jadi dia menggunakan trik sejak awal. Dia telah mencapai pencerahan selama 20 tahun dan telah mencapai kesuksesan besar di alam ilahi. Jika dia tidak dikalahkan barusan, siapa yang bisa menghentikannya? Dia tidak percaya bahwa siapapun di kuil asap dapat mengalahkannya dalam duel. Pada saat ini, penguasa Ling Qiao tiba-tiba mengeluarkan kekuatan ilahi yang mengejutkan dan menyapu ke arah Kaisar Fuxue dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Sue Yuan tersenyum sinis. Jimat leluhur ruang angkasa begitu dekat dengan ujung dunia. Hanya dalam sekejap, penguasa Ling Qiao merasakan bahwa lawannya jelas berada tepat di depannya, tetapi tampak berjarak puluhan miliar tahun cahaya darinya. Bahkan alam ilahi langit terselubung yang tak terkalahkan pun sama sekali tidak mampu menyelimuti lawannya.
Kecepatan terbang pedang Karma Dao telah melampaui 10.000 kali kecepatan cahaya, tetapi sama sekali tidak mampu menyentuh Kaisar Fuxue. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa membunuhnya. Kau benar-benar memahami hukum ruang angkasa sampai tingkat yang luar biasa ini. Tapi meskipun begitu, apakah kau pikir kau bisa tak terkalahkan? Kekuatan sebab akibat, ruang yang terpecah, seni pedang 9 kali lipat. Penguasa Ling Qiao meledak lagi, langsung membelah ruang hampa dengan pedangnya. Sangkar ruang angkasa, pengekangan cermin. Pencekikan ruang angkasa, teknik pemotongan yang tak terkalahkan. Membelah udara dengan satu kata. Sue Yuan dengan lembut mengangkat dua jarinya. Dalam jarak miliaran tahun cahaya, sebuah sangkar ruang angkasa tak terlihat seketika menyelimuti sisi atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan ruang angkasa. Keenam sisi ruang angkasa ini tampaknya telah membangun 6 dinding ruang angkasa tak terlihat, dengan ketebalan tak terbatas dan kompresi yang sangat cepat. Penjarakan secara paksa penguasa Ling Qiao di dalam sangkar luar angkasa. Tidak peduli serangan macam apa yang dia gunakan, dinding udara ruang angkasa dapat memantulkan serangannya. Tak mampu membebaskan diri, terkurung selamanya. Yang lebih mengerikan lagi adalah munculnya gergaji mesin ruang angkasa transparan yang tak terhitung jumlahnya di dalam sangkar ruang angkasa. Roda gigi ruang angkasa yang tajam berputar dengan gila-gilaan, memotong seluruh sangkar ruang angkasa dengan brutal. Ada triliunan gergaji mesin ruang angkasa yang berputar dengan gila-gilaan. Itu membuat bulu kudukku merinding. Penguasa Ling Qiao dengan cepat mengaktifkan pertahanan tak terkalahkannya. Namun, di bawah tebasan roda gigi ruang angkasa, pertahanannya hanya bisa terus-menerus dihancurkan. Bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Pada akhirnya, tebasan satu kata yang membelah udara langsung memotong alam ilahi pelindung langitnya yang tak terkalahkan. Dengan cara yang mendominasi. Memotongnya dengan satu jari. Bagian atas dan bawah tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Dia benar-benar terbelah dua. Setengah dari tubuhnya langsung hancur menjadi puing-puing oleh kekuatan ruang angkasa. Penguasa Ling Qiao langsung menderita kerugian besar. Tetapi setengah tubuh lainnya tidak hancur. Itu jelas karena Kaisar Fuxue menunjukkan belas kasihan. Tubuh bagian atasnya utuh. Penguasa Ling Qiao gemetar. Dia kalah. Jika kalah, tidak ada ketegangan dan dia akan langsung hancur. Pihak lawan bahkan tidak membuka pintu ke alam semesta, dan sama sekali tidak menggunakan kekuatan semua makhluk hidup di alam semesta. Bahkan dengan asumsi pihak lain sengaja membiarkan semuanya berjalan begitu saja, dia tetap kalah dengan sangat menyedihkan. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Aku bahkan tidak bisa menangkap 3 gerakannya. Bagaimana mungkin? Jimat leluhur kehidupan, teknik penyembuhan agung. Pada saat ini, Chen Yuan menjentikkan jarinya, dan cahaya kehidupan yang tak terbatas jatuh pada penguasa Ling Qiao, langsung memulihkan tubuhnya yang telah terbelah dua. Penguasa Ling Qiao, apakah Anda yakin? Tanya Chen Yuan dengan tenang. Aku tidak menerimanya, aku tidak percaya. Kaisar Fuxue ini pasti andalan kuil asapmu. Aku tidak percaya semua wakil kepala aula kuil asapmu sekuat ini. Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Penguasa Ling Qiao meraung histeris. Baiklah kalau begitu, Tuan Kaisar Putih, keluarlah dan bertarunglah dengannya. Terlihat pintu lain menuju alam semesta terbuka, dan seorang pemuda tampan berbaju putih berjalan keluar dari pintu itu. Penguasa Ling Qiao dapat langsung mengetahui bahwa wujud asli lawannya adalah seekor binatang bintang raksasa. Alam ilahi langit terselubung yang tak terkalahkan telah terbuka. Kekuatan sebab akibat, bakar. Jimat leluhur logam, kekuatan magnetisme, hancurkan dunia. Klon Kaisar Putih tidak main-main. Langsung mengendalikan kekuatan logam tertinggi untuk membungkus radius juta tahun cahaya dengan logam. Penguasa Ling Qiao langsung dilas menjadi bola logam raksasa. Bagian dalam bola logam berubah menjadi pedang terbang tak berujung, total 9.000 triliun pedang terbang menenggelamkan penguasa Ling Qiao. Ini, kekuatan kendali logam super dimensi. Bagaimana kau bisa mengendalikan kekuatan semacam ini? Dalam pertempuran kedua, penguasa Ling Qiao dikalahkan lagi. Dalam pertempuran ketiga, Chen Yuan mengirim Chen Xiaoxuan untuk bertarung. Penekan jimat leluhur super dimensi maut. Ling Xiaozhu hanya terkena sekilas dan hampir mati di tempat. Kekalahan. Tanda seru. Dalam pertempuran keempat, Chen Yuan mengirim Li Ziliu. Penekan jimat leluhur super dimensi air ilahi. Penguasa Ling Qiao langsung kehilangan semua kelembapan di tubuhnya dan hampir berubah menjadi mumi. Kalah. Dalam pertempuran kelima, Chen Yuan mengirim Chen Xiaoxuan. Jimat leluhur super dimensi tumbuhan menekannya. Dia terikat oleh sehelai rumput. Kalah. Dalam pertempuran keenam, Chen Yuan mengirim Cumu. Jimat leluhur super dimensi bumi dan batu menekannya, dan kekuatan bumi yang tak terbatas memungkinkannya menembus pertahanannya. Kalah. Kalah 6 pertandingan berturut-turut. Di setiap pertandingan, dia dipukuli tanpa ampun dan dihancurkan secara brutal, bahkan tanpa kekuatan untuk melawan balik.
Mentalitas penguasa Ling Qiao runtuh. Dia benar-benar hancur. Wuo gelombang. Aku sebenarnya, benar-benar, tidak bisa mengalahkan siapapun. Butuh 20 tahun bagiku untuk menyadari kehebatan alam ilahi, tapi aku malah menjadi lebih buruk. Aku bukan orang tertua kedua, aku tidak pantas mendapatkannya. Gelombang. Tuan 10.000 yuan, keluarlah. Giliranmu selanjutnya. Tuan Ling Qiao, apakah Anda menerimanya? Chen Yuan bertanya lagi. Aku yakin. Aku tidak ingin bertarung. Tidak apa-apa jika aku mengakui kekalahan. Setelah kalah 6 pertandingan berturut-turut, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Jika terus bertarung, apakah dia akan dipermalukan oleh kalian semua? Para wakil pemimpin kuil asap, sebelum kalian rela menyerah. Sungguh tindakan perundungan. Bab 2104. Aku yakin, Tuan Istana benar-benar orang tua. Keenam klonnya sama kuatnya dengan leluhur setengah langkah. Mereka benar-benar bisa menghancurkan lawan-lawan mereka. Siapa yang bisa mengalahkannya? Senior Ling Xiao tertipu. Sungguh menyedihkan. Kami juga wakil Tuan Istana, tetapi klon Tuan Istana benar-benar berbeda dari kami. Hei gelombang. Hebat, aku yakin. Jika aku menantang orang kuat dengan level yang sama dan kalah 6 kali berturut-turut, aku mungkin akan meragukan apakah aku sampah, apalagi seseorang yang sombong seperti Tuan Ling Qiao, yang akan membunuh orang dan membunuh orang. Gerakan sekecil apapun dari Tuan Istana sudah menjadi batas segmen ini. Seorang master hebat, legenda kuno, Tuan Ling Qiao, aku takut dia akan menjadi tunggangan Tuan Istana. Hehehehe. Saat ini, kerumunan 9 orang kuat dari kuil Yan yang sedang menonton banyak berbicara. Chen Yuan mencibir dengan mulut berkerut. Ling Xiao, karena kau telah kalah, kau bersedia mengakui kekalahan. Mulai hari ini, kau adalah anggota kuil Yanku. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tapi sebelum bergabung dengan kuil asap, hal pertama yang harus kau lakukan adalah bunuh diri dan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan alam semesta Hongmeng. Kau adalah orang terkuat kedua dalam daftar tertinggi kuno. Konon, di zaman kuno, kau menggunakan jalur utama alam semesta Hongmeng untuk mencapai pencerahan. Kau sangat berbakat dan unik. Kau adalah salah satu dari sedikit orang di antara 6 alam semesta berdimensi tinggi yang masih bisa menjadi orang kuat tak tertandingi yang menggunakan urat nadi utamanya untuk membuktikan Tao. Setelah kau memutuskan fondasi Daomu, aku akan memberimu tempat baru di jalur utama alam semesta utama untuk mewujudkan Dao. Ini dapat dianggap sebagai kompensasi untukmu. Bagaimanapun, kau adalah pusat jalur utama untuk mewujudkan Dao. Apakah kau mau? Tanya Chen Yuan dengan serius. Apakah aku masih punya pilihan? Jangan khawatir, aku, Ling Xiao, akan menepati janjiku. Karena aku sudah setuju dengan taruhan ini, aku akan mengakuinya jika kalah. Sepanjang hidupku, aku telah mengalahkan banyak pahlawan, menjelajahi dunia, dan tak terkalahkan di semua alam. Di zaman yang tak terhitung jumlahnya, aku belum pernah bertemu lawan, tetapi aku hanya kalah dari satu orang. Dia adalah nomor 1 di zaman kuno, yang tak terkalahkan, penguasa 9 alam Hongmeng, yang dikenal sebagai penguasa waktu, pria yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di ujung sungai waktu yang panjang, Chen Tianfang. Dunia hanya tahu bahwa aku adalah yang kedua di zaman kuno, dan dia adalah nomor 1 di zaman kuno, tetapi hanya aku yang tahu seberapa besar jarak antara aku, yang kedua, dan yang pertama. Kau memang sangat mirip dengannya, tapi ada beberapa perbedaan. Dia lebih kejam darimu. Saat ini, Tuan Ling Qiao memiliki sedikit kesedihan di matanya. Tanyakan apa itu cinta di dunia ini, dan langsung ajarkan tentang hidup dan mati. Chen Tianfang, pria tak berperasaan ini, telah mengecewakannya sepanjang hidupnya. Jika kau tidak begitu kejam, bagaimana mungkin aku, Ling Xiao, masih lajang hari ini? Jika bukan untuk mengalahkanmu, jika bukan untuk membuatmu menatapku, mengapa aku harus mengasingkan diri selama ratusan juta tahun hanya agar kau menatapku? Tapi sekarang aku mengerti, mustahil bagiku untuk mengalahkanmu, dan aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan putramu, atau bahkan bawahan putramu. Semua usahaku hanyalah lelucon di matamu. Chen Tianfang, kau menang. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku berharap aku tidak pernah bertemu denganmu. Mata Tuan Ling Qiao menatap Chen Yuan dengan tatapan melamun saat ini. Dia sepertinya menganggapnya sebagai orang lain. Tapi dia tahu jelas bahwa dia bukanlah orang itu. Sekali kau melihat langit, kau akan merindukannya seumur hidup. Ini pertama kalinya Chen Yuan mendengar nama Chen Tianfang. Tapi aku sudah tahu siapa pihak lain itu. Pada saat ini, mata Lord Ling Xiao yang semula cerah tiba-tiba menjadi sangat redup. Dia sepertinya telah menyerah semua harapan dalam sekejap. Dia juga menyerah pada tekadnya. Aku melihatnya memegang pedang Zandao, dan tanpa ragu, dia menebas 3 bunga di atas kepalanya. Boom! Pedang ini sepertinya memutus sebab dan akibat,
takdir, cinta, dan tekadnya untuk hidup dalam kegelapan. 8.000 triliun tahun. Terlalu lama, terlalu lama. Dia benar-benar lelah. 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 Mencintai seseorang itu sangat sulit. Lebih sulit lagi mencintai tanpa harus. Tidak, Lord Ling Qiao ingin bunuh diri. Pada saat ini, Chen Yuan tiba-tiba menyadari bahwa suasana hati Lord Ling Qiao sedikit salah. Aku hanya memintamu untuk bunuh diri, aku tidak memintamu untuk melakukan bunuh diri. Apakah karaktermu terlalu keras? Bunuh diri jika tak sanggup kalah. Aku sangat mengagumimu sebagai seorang wanita. Apa masalahnya jika kau kalah belasan kali? Keunggulan dan ketulusan, pembaptisan kebajikan. Dengan pikiran itu di benak Chen Yuan, cahaya kebajikan yang tak berujung tiba-tiba memancar dari seluruh tubuhnya. Mulailah membersihkan jiwa penguasa Ling Qiao dan membangkitkan keinginannya untuk bertahan hidup. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Terlebih lagi, Chen Yuan telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuknya. Jika dia mati, berapa banyak poin peningkatan keberuntungan yang akan dikurangi? Sialan. Kali ini sudah keterlaluan. Aku tidak menyangka penguasa Ling Qiao begitu keras kepala. Dia tidak tahan dengan kekalahan 6 pertandingan berturut-turut. Memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Dao Ji, dia juga membunuh nyawanya sendiri. Seseorang yang kekuatannya mencapai levelnya memang dapat dibangkitkan selama 1 sel masih hidup. Tapi hanya jika dia ingin hidup. Jika dia bahkan tidak ingin hidup lagi. Setelah membunuh Dao Ji, dia mungkin benar-benar mati. Sehebat apapun dirimu, mereka tidak dapat menghentikanmu dari keinginan untuk bunuh diri. Penguasa Ling Qiao. Keberpihakan plus 20. Keberpihakan saat ini, 10 poin. Chen Yuan, kau tidak perlu membangkitkan keinginanku untuk bertahan hidup. Aku sudah memutuskan untuk membiarkanmu terombang-ambing di alam semesta ini. Aku benar-benar lelah. Ling Xiao, jika aku tidak membiarkanmu mati, kau tidak akan mati. Apakah kau, orang terkuat kedua di zaman kuno, benar-benar rela gagal seperti ini? Tidakkah kau ingin membuktikan dirimu lagi? Tidakkah kau ingin menjadi nomor 1? Tidak masalah, aku tidak bisa menjadi nomor 1. Mata penguasa Ling Qiao semakin gelap. Seluruh tubuhnya mulai diselimuti aura kematian. Berkas surga, penguatan asal. Chen Yuan dengan paksa menyebarkan energi kematian. Karena kau ingin mati, sebelum kau mati, sebaiknya kau perhatikan baik-baik seberapa dahsyat kekuatan di luar 9 alam di dunia ini. Lepaskan lautan kesadaranmu, izinkan aku memasuki jiwamu, dan berbagi leluhur dunia superdimensi denganmu. Kau secara alami akan mengetahui misteri jimat itu, dan ada banyak hal di dunia ini yang layak untuk dijelajahi. Setelah mendengar ini, penguasa Ling Qiao perlahan melepaskan lautan kesadarannya. Kehendak Tian Dao Chen Yuan masuk. Pemahaman yang mendalam tentang jimat leluhur dunia superdimensi langsung dibagikan kepada penguasa Ling Qiao melalui pertukaran jiwa dalam bentuk berkah dari surga. Apakah ini, kekuatan ekstra dimensi? Ternyata Chen Tianfang telah memahami jimat waktu superdimensi. Mungkinkah? Pada saat ini, penguasa Ling Qiao tampaknya mengalami pencerahan yang tak dapat dijelaskan. Pengalaman latihannya selama 8.000 triliun tahun. Momen itu akhirnya tiba. Ini memunculkan ide yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pikirannya. Alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng bukanlah batas bagi para kultivator. Ini hanyalah batas yang diciptakan oleh leluhur Hongmeng. Tidak ada batasan untuk metode kultivasi apapun di dunia ini. Karena tidak ada jalan ke depan, mengapa aku tidak bisa membuka jalan? Mungkinkah hanya leluhur Hongmeng yang dapat menembus alam ke-10? Tidak. Aku telah mencapai pencerahan melalui urat utamaku di alam semesta Hongmeng, jadi alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng adalah batasku. Sekarang aku telah mencapai pencerahan. Langit bukanlah batasnya, alam semesta bukanlah batasnya, kekacauan bukanlah batasnya, Taoisme tidak terbatas. Aku telah berlatih keras selama 8.000 triliun tahun, mengapa aku perlu mencapai Tao? Aku adalah Tao. Penguasa Ling Qiao mengalami pencerahan yang luar biasa. Pada saat ini, dia benar-benar berada di luar kendali kehendak surga. Bab 2105. Sang penguasa Ling Qiao menerobos. Aura yang melampaui semua makhluk hidup meledak di dalam tubuhnya. Logam, kayu, air, api, tanah, ruang, kehidupan, kematian, sebab dan akibat, 9 rahasia alam semesta ultradimensi, perlahan mengembun di sekelilingnya. 9 simbol leluhur superdimensi yang sedikit tidak sempurna secara bertahap terbentuk. Perlahan membungkus jiwanya. Tak lama kemudian, sebuah kristal berwarna segi 9 terbentuk. Kristal segi 9 ini sangat kecil, hanya seukuran buah anggur. Tetapi ia memiliki tekstur yang sangat kompleks. Ia mengandung aura ekstra dimensi yang mengabaikan semua hukum dunia. Tidak terikat pada sebab dan akibat. Tidak jatuh ke dalam reinkarnasi. Abaikan aturan.
Kultivasi sang penguasa Lingqiao selama 8.000 triliun tahun tampaknya tidak bereaksi ketika menyatu dengannya. Cepat, penglihatan langit dan bumi menghilang. Aura sang penguasa Lingqiao juga menghilang. Dia berdiri di depanmu, tetapi kau sama sekali tidak dapat merasakan kehadirannya. Bahkan jika aku memindainya dengan kehendak surga, aku tidak dapat menemukannya. Dia tampaknya telah melampauinya. Sekarang, dia mungkin hanya membutuhkan satu pikiran untuk terbang. Penghalang kosmik Chen Yuan sama sekali tidak dapat menghentikannya. Dia tidak mencapai pencerahan dengan saluran utamanya. Namun, karena kombinasi keadaan yang aneh, langkah paling penting telah selesai dan inti kristal ekstra dimensi terbentuk. Dengan lahirnya makhluk ekstra dimensi, tingkat kehidupan penguasa Lingqiao telah sepenuhnya menyelesaikan evolusi tertinggi. Hanya untuk sesaat, tubuhnya mulai berubah. Jiwanya mulai berubah. Pikirannya mulai berubah. Persepsinya mulai berubah. Transformasi dan peningkatan semacam ini seperti hamster kecil yang dikurung dalam sangkar dan diberi makan, dan telah berhasil berevolusi menjadi manusia. Bahkan spesiesnya telah bermetamorfosis. Tingkat kehidupannya telah menyelesaikan lompatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, penguasa Lingqiao mungkin dapat menyebabkan bencana yang tak terbayangkan di alam semesta asal Chen Yuan hanya dengan satu gerakan. Satu-satunya kekurangan adalah evolusinya tidak sempurna. Dia benar-benar menyeberangi sungai dengan merasakan batu tanpa pengalaman apapun. Langkah ini dicapai hanya dengan mengandalkan deduksi sendiri. Dan satu hal lagi yang lebih menipu adalah, meskipun Chen Yuan memahami jimat leluhur superdimensi, masalahnya adalah pemahamannya sendiri juga belum lengkap. Dia belum mampu memahami 8 simbol leluhur superdimensi hingga 100%. Hal ini menyebabkan terobosan Lord Lingqiao berada di jalur yang benar, dan dia memang telah menciptakan jalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya menuju kemajuan. Tetapi inti kristal superdimensi 9 warna membungkus jiwa Lord Lingqiao dan menyegel pikirannya pada saat yang bersamaan. Lord Lingqiao, yang berhasil berevolusi, tampaknya memiliki jiwa baru. Dia sementara kehilangan ingatannya, dan dia sebenarnya menunjukkan penampilan yang polos dan romantis. Ayah, apakah kau ayahku? Aku bisa merasakan aura ramah di tubuhmu. Sepertinya aku lahir di tubuhmu. Apakah kau ayahnya? Tanya Lord Lingqiao dengan suara lembut. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Yuan langsung terkejut. Dia benar-benar bingung. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Kau, Tuan Lingqiao, telah hidup selama 8.000 triliun tahun, dan kau sudah menjadi barang antik. Kau benar-benar memanggilku ayah. Tidak mungkin. Ya, aku ayahmu. Lingqiao kecil, akhirnya kau belajar memanggilku ayah. Chen Yuan mengelus kepalanya dengan ekspresi lega. Saat ini, Tuan Lingqiao tampak seperti gadis berusia 16 tahun yang mengalami keterbelakangan mental dengan otak yang belum berkembang. Di bawah sentuhan Chen Yuan, dia langsung menunjukkan ekspresi senang. Tuan Lingqiao. Kebaikan plus 20. Tuan Lingqiao. Kebaikan plus 30. Kebaikan saat ini, 60 poin. Ayah. Wuo. Di mana tempat ini? Orang-orang begitu takut. Xiao Lingqiao segera jatuh ke pelukan Chen Yuan, dengan rakus menikmati suasana yang nyaman. Sepertinya dia bisa merasakan aroma yang menenangkan di pelukan ayah. Bahu ayah begitu lebar. Dadanya begitu kuat. Sangat nyaman dipeluk. Saat itu, kerumunan orang berkumpul di kuil Yan untuk menyaksikan pria perkasa itu. Semua orang bingung. Tuan Istana, apa yang terjadi? Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan Tuan Lingqiao. Nalan Xiansu menunjuk ke kepalanya dan langsung bertanya. Mungkin ada yang salah dengan terobosan itu. Dia hanya ingin bunuh diri. Dia memutuskan dasar Taoismenya, jiwanya, hidupnya. Bahkan kesadaran jiwanya mulai menghilang. Aku secara paksa membangkitkan keinginannya untuk bertahan hidup dan membagikan inisiasi super. Dia dikaruniai metode jimat Weizu dan pemahamannya sangat menakjubkan. Dia benar-benar langsung berpikir untuk menggunakan tubuhnya sebagai seorang Taois untuk membuktikan metode superdimensi, dan menemukan cara baru untuk menembus alam ke-10 dewa sejati Hongmeng dan membentuk inti kristal dunia superdimensi. Secara teori, dia seharusnya berhasil, tetapi kenyataannya, dia belum sepenuhnya berhasil, karena jimat leluhur superdimensi yang telah kupahami juga tidak lengkap. Dan ada juga kekurangan jimat leluhur superdimensi waktu. Meskipun dia mengganti jimat leluhur superdimensi waktu dengan sistem sebab akibat untuk menutupi kekurangan tersebut, itu tetap tidak sempurna, yang menyebabkan pikirannya disegel sementara. Tapi meskipun pikirannya lumpuh sekarang, aku khawatir kekuatan penghancurnya akan jauh melebihi semua orang yang hadir. Prediksi Chen Yuan. Ayah, Xiao lapar dan ingin makan. Sang penguasa Lingqiao menyentuh perutnya yang rata, tampak sangat lapar. Detik berikutnya, ia menghilang seketika. Ia mengunyah sebuah bintang besar dalam satu gigitan dan langsung menelannya. Kemudian ia menyentuh perutnya dan sepertinya belum kenyang.
Apel kecil, rasanya sangat tidak enak. Kemudian matanya tertuju pada pohon dunia nomor 30, pohon dunia raksasa di surga. Wow, sayuran hijau yang besar. Sang penguasa Lingqiao membuka mulut kecilnya dan menggigitnya. Daun pohon dunia dengan luas sekitar 99.000 triliun kilometer persegi langsung dimakannya. Daun pohon dunia sangat keras, sebanding dengan artefak Hongmeng. Daun pohon dunia di alam semesta utama dilindungi oleh kehendak Dao Surgawi Chen Yuan, membuatnya tidak dapat dihancurkan dan tak terkalahkan. Bahkan orang yang sangat kuat di tingkat ke-9 Dewa Sejati Hongmeng pun hampir tidak bisa menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Tuan Lingqiao yang tidak berotak ini malah memakan sehelai daun dalam sekali gigitan. Sungguh mengerikan. Diam. Siapa yang menyuruhmu makan ini? Ini makanan sampah yang tidak sehat. Jika kamu makan makanan tidak sehat seperti ini, hati-hati diare. Pergi, ayah akan mengajakmu makan makanan enak. Chen Yuan segera menarik Xiao Lingqiao melewati gerbang alam semesta dan langsung pergi ke alam semesta Hongmeng. Petik 2. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Pada saat yang sama ketika penguasa Lingqiao membunuh Dao Ji, seluruh alam semesta Hongmeng tiba-tiba bergetar. Seketika, fenomena langit dan bumi yang tak terbatas muncul di 100.000 alam semesta Hongmeng. 1 miliar cahaya ungu jatuh dari langit. Satu-satunya orang kuat di tingkat ke-9 Dewa Sejati Hongmeng yang ada di kuil Hongmeng, penguasa Kongming, langsung gembira ketika melihat penglihatan seperti itu. Ini, pertanda kesembuhan leluhur. Leluhur Agung Hongmeng akhirnya hidup kembali. Hebat, ini tidak mudah. Aku akhirnya menunggu hari ini, wow gelombang. Penguasa ruang dan kegelapan hampir menangis kegembiraan. Sebagai satu-satunya ahli tingkat 9 di kuil Hongmeng, Tuhan tahu betapa besar tekanan yang dia alami. Kuil Hongmeng telah jatuh ke dalam kemunduran, dan kebangkitan kuil Yan tak terbendung. Jika leluhur tidak bangun, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Untungnya, leluhur akhirnya pulih. Bab 2106. Saat itu juga, seluruh alam semesta Hongmeng, 100.000 alam, miliaran galaksi, dan galaksi tak terbatas. Semua makhluk, semua biksu, dan miliaran ras semuanya terkejut. Mereka menatap langit dengan mata kosong, merasakan kehendak yang sangat besar dan luas datang tiba-tiba. Kehendak surga bangkit kembali. Pola ilahi jalan itu muncul. Bahkan pohon suci dunia Hongmeng yang sederhana dan megah tiba-tiba mulai bersinar dengan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Triliunan orang suci surgawi semuanya mencapai pencerahan. Kekuatan kultivasi masing-masing mulai meningkat secara stabil. Kekuatan tak terbatas dari asal mula alam semesta menyebar. Energi spiritual melonjak seperti lautan, hampir dalam keadaan cair. Hanya dalam waktu 1 jam, setidaknya ada 800 triliun biksu di alam semesta Hongmeng yang maju ke alam Dewa Sejati Kekosongan. Dewa Sejati Hongmeng dengan total 500 juta lahir di tempat itu. Kehendak leluhur, pada saat kebangkitannya, menganugerahkan berkah yang tak ada habisnya. Tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku sedang mengasingkan diri dan tidur, tetapi baru berlangsung selama 900 triliun tahun. Mengapa kekuatan asli alam semesta telah rusak parah? Sejumlah besar biksu tingkat tinggi telah gugur. Bahkan penguasa Lingqiao telah kehilangan kontak dengan jalur utama pohon duniaku. Apakah dia menghadapi bahaya dan jatuh? Atau apakah dia mengkhianatiku? Sangat jahat. Aku telah mengasingkan diri selama 900 triliun tahun kali ini, dan aku hanya selangkah lagi dari mampu memadatkan inti kosmik ultra dimensi. Karena kehilangan kekuatan asli yang serius, keberhasilannya gagal. Aku juga marah pada diriku sendiri. Aku melihat artefak tertinggi, di puncak menara Hongmeng, seorang leluhur Hongmeng yang mengenakan jubah Taois merah. Dia sangat tampan, dengan mata tajam, memandang rendah dunia, dan dengan aura kekuatan tak terbatas yang mampu mengalahkan para leluhur Taois. Akhirnya perlahan-lahan terkondensasi. Dia melangkah maju, dan kekuatan langit yang mengerikan turun ke markas kuil Hongmeng. Murid Kongming, beri penghormatan kepada leluhur, dan sambutlah kedatangan orang bijak leluhur dengan penuh hormat. Murid Liu Gang, beri penghormatan kepada leluhur. Murid Guao, beri penghormatan kepada leluhur. Murid Sangen, beri penghormatan kepada leluhur. Kami memberi penghormatan kepada leluhur pertama dan menyambut kedatangan leluhur suci. Sejenak, semua biksu tingkat tinggi di seluruh markas kuil Hongmeng berlutut di depan pria berbaju merah. Tatapan leluhur Hongmeng terpancar. Tuan Kongming, Liu Gang, Guao, Sangen, dan semua anggota senior asosiasi tetua yang ada terpaku di tempat. Jiwa mereka bergetar. Ingatan bergejolak. Lautan kesadaran Yuan Shen sepenuhnya diakses secara paksa dan tak terkendali oleh leluhur Hongmeng. Dalam hal ini, tidak ada bedanya sama sekali dengan pencarian jiwa. Tetapi pencarian jiwa leluhur tidak akan membahayakan jiwa mereka.
Mereka tidak berani melawan dan tidak bisa melawan. Mereka hanya bisa membiarkan ingatan mereka ditinjau satu persatu. Ketika semua gambar ingatan ditinjau satu persatu, leluhur Hongmeng menjadi semakin marah saat menyaksikannya. Sangat marah. Ada beberapa pemberontak besar di kuil Hongmeng, dan mereka masih berada di posisi tinggi, berkolaborasi dengan para bidat jahat di dalam dan di luar kuil Yan. Seekor semut bernama Chen Yuan bangkit dari bawah dan mendirikan kuil asap. Mereka tidak hanya merebut Gua Jubao dan Gunung Yundian, tetapi juga mengalahkan seluruh kuil Hongmeng tanpa kemampuan untuk melawan balik. Penguasa 10.000 Yuan adalah pengkhianat. Penguasa Taixu juga pengkhianat. Penguasa mata aneh menyerah kepada kuil asap. Penguasa Ling Qiao ditangkap hidup-hidup oleh Chen Yuaner. 560 triliun elit kuil Hongmeng bertempur melawan kuil asap dan hampir sepenuhnya musnah. Menyerah, menyerah, jatuh, jatuh. Seluruh kuil Hongmeng kehilangan lebih dari persen kekuatan tempurnya, tetapi pada akhirnya membuat kuil asap terkenal. Itu konyol. Tidak masuk akal. Kuil asap, kau mencari kematian. Ketika adegan ingatan membeku, leluhur Hongmeng akhirnya melihat dengan jelas wajah tampan Chen Yuan, Master Kuil Yan, dalam ingatan Lord Kongming. Dia menatap kosong. Chen Tianfang. Tidak, kau bukan Chen Tianfang. Apakah kau putra Chen Tianfang dan wanita itu? Penguasa waktu dan ruang, awalnya kaulah orang yang paling kukagumi, tapi mengapa kau bersikeras untuk begitu keras kepala dan rela merendahkan diri sendiri hingga harus menjadi musuh 6 leluhur demi seorang wanita? Kau telah dengan susah payah merencanakan selama ratusan juta tahun untuk melatih putramu hanya untuk membalas dendam kepada kami. Kau terlalu naif. Cao Xiaofan, pendiri Hongmeng, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Di dunia ini, satu-satunya talenta yang dapat dikagumi oleh 6 leluhur sekaligus adalah yang nomor 1 di zaman kuno, tak terkalahkan di level yang sama, berkuasa abadi, dan penguasa waktu dan ruang tertinggi, Chen Tianfang. Dia adalah makhluk pertama dalam sejarah yang dapat bertahan dari serangan penuh leluhur Hongmeng di tingkat ke-9 Dewa Sejati Hongmeng. Dia mengembara di sungai waktu yang panjang, melepaskan diri dari sebab dan akibat takdir. Bahkan leluhur Hongmeng pun tidak dapat membunuhnya. Dapat dikatakan sebagai alam ke-9 terkuat di dunia. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang dapat menandinginya. Bakatnya begitu kuat sehingga tak tertandingi dalam miliaran era. Di zaman kuno, Chen Tianfang menggunakan bakat luar biasanya untuk secara alami mencapai pencerahan dan menembus ke alam ke-8 Dewa Sejati Hongmeng. Dengan tingkat kultivasi alam ke-8, dia melampaui 10 besar dan bertarung melawan 9 Dewa Sejati Hongmeng yang kuat. Satu pertarungan untuk menang. Jarak antara alam ke-8 dan alam ke-9 bagaikan jurang. Namun, pria itu mampu bertarung 1 lawan 10. Chen Tianfang menjadi terkenal dalam satu pertempuran di zaman kuno dan merupakan yang terbaik di dunia. Pada saat itu, ke-6 leluhur hampir serentak mengirimkan undangan kepada Chen Tianfang, bersedia memberinya jalur pencerahan utama, ditambah gelar kuat, Raja Satu Kata Berdampingan. Mereka meminta Chen Tianfang untuk bergabung dengan kelompok mereka. Pada akhirnya, Chen Tianfang bergabung dengan alam semesta Hongmeng dan membangun kuil Hongmeng sendiri, memimpin alam semesta Hongmeng menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kuil Hongmeng telah menjadi yang pertama dari 6 raksasa. Namun kemudian, Chen Tianfang mengkhianati alam semesta Hongmeng karena seorang wanita, bunuh diri, dan memutuskan semua hubungan dengan leluhur Hongmeng. Nama wanita itu adalah Gu Sui. Dari reruntuhan peradaban kuno superdimensi. Dapat dikatakan bahwa reruntuhan peradaban kuno superdimensi ada karena kemunculan wanita ini. Dia mengaku berasal dari peradaban superdimensi lain, dan karena kecelakaan, dia berakhir di peradaban berdimensi rendah. Dia membutuhkan bantuan seseorang untuk membantunya memperbaiki pesawat ruang angkasa yang menghancurkan dunia agar dia bisa kembali ke dunia superdimensi. Dan orang yang membantunya ternyata adalah Chen Tianfang. Kemudian, ke-6 leluhur mengetahui keberadaan Bu Sui, dan mereka sangat serakah dan ingin mendapatkan kekuatan ekstra dimensi. Jadi mereka bergabung untuk membunuh Gu Sui dan memotong-motongnya dalam serangan mendadak. Leluhur Hongmeng mendapatkan kepalanya. Leluhur Rune mendapatkan tangan kirinya. Sang pencipta menerima badannya. Pendiri Brahma menerima tangan kanannya. Leluhur prasejarah mendapatkan kaki kirinya. Leluhur teknologi mendapatkan kaki kanannya. Bahkan perahu terbang penghancur dunia pun dihancurkan oleh mereka dan diterbangkan ke angin. Setelah pertempuran ini, Chen Tianfang sepenuhnya memutuskan hubungan dengan ke-6 leluhur, mengkhianati kuil Hongmeng, memutus fondasi Taoismenya, dan melarikan diri ke sungai waktu yang panjang. Ke-6 leluhur tersebut kemudian dikutuk oleh kekuatan superdimensi dan harus jatuh ke dalam tidur panjang. Untuk melawan erosi kekuatan kutukan ultra mikrodimensi. Inilah harga keserakahan. Namun, ke-6 leluhur juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari ini, dan secara samar-samar menemukan cara untuk menembus dimensi super. Bab 2107. Jika kau belum menembus alam leluhur Hongmeng, kau hanyalah seekor semut.
Chen Yuan, Chen Tianfang, sekeras apapun kau berusaha, kau hanya keras kepala dan terlalu percaya diri. Sekarang leluhurku telah bangkit, saatnya era kuil asap berakhir. Organisasi sesat dan jahat telah membuatmu sombong dan berpuas diri selama beberapa dekade. Organisasi itu harus dimusnahkan. Niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di mata Cao Xiaofan. Kong Ming. Bawahan ada di sini. Tuan Kong Ming dengan cepat berlutut, berjongkok di tanah, gemetar, dan mendengarkan kata-kata leluhur. Kau baik-baik saja, sangat bagus. Aku memeriksa ingatanmu dan menemukan bahwa kau memang setia kepada kuil Hongmeng. Selama bertahun-tahun, kau telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya, dan kerja kerasmu bahkan lebih luar biasa. Sekarang kuil Hongmeng sedang merekrut orang, aku telah menunjukmu sebagai kepala kuil Hongmeng saat ini. Aku akan memberimu pencerahan cabang utama pohon dunia Hongmeng, ditambah berkas surga, dan senjata leluhur tertinggi, cermin ilahi pola langit. Leluhur Hongmeng selesai berbicara. Aku melihat seluruh tubuh Tuan Kong Ming memancarkan cahaya ilahi tak terbatas yang menutupi langit. Energi ungu Hongmeng yang tak ada habisnya mengalir masuk. Hanya dalam sekejap, leluhur Hongmeng memberi hadiah kepada Tuan Kong Ming setidaknya 1 miliar sinar energi ungu Hongmeng. Tingkat kultivasi Tuan Kong Ming mulai meroket. Momentumnya meningkat dengan stabil, semakin kuat dan semakin kuat. Tidak bisa dihentikan sama sekali. Dia bisa merasakan bahwa dia langsung dipromosikan dari pencerahan cabang kedua ke pencerahan cabang utama. Kekuatan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Tingkat kultivasinya langsung menembus 9 alam. Pemahamannya tentang hukum ruang bahkan lebih luar biasa. Sekarang, dia merasa seperti bisa menantang Tuan Ling Qiao sendirian. Bahkan jika aku menantang Chen Yuaner dalam pertarungan 1 lawan 1, itu tidak akan menjadi masalah. Hanya dengan sebuah pikiran dari leluhur, kekuatannya bisa meningkat hingga tak terkalahkan di semua 9 alam. Sungguh mengerikan. Seperti yang diharapkan, dia adalah pendiri, dia maha kuasa. Namun, kejutan belum berakhir. Aku melihat leluhur Hongmeng dengan lembut mengetuk langit, dan kekosongan itu tiba-tiba terbuka. Sebuah cermin perunggu kuno yang sederhana dan halus jatuh dari langit dan perlahan mendarat di tangan penguasa Kong Ming. Saat itu juga, penguasa Kong Ming tak kuasa menahan rasa gembira. Apakah ini alam ilahi Kong Wen yang legendaris, senjata leluhur tertinggi yang melampaui tingkat artefak tertinggi Hongmeng. Konon artefak ini berasal dari zaman para bijak kuno, orang terkuat di 6 alam semesta, pendiri pertama kuil Hongmeng, tak terkalahkan di 9 alam, dan artefak terkenal yang dikenal sebagai penguasa waktu tertinggi. Ya Tuhan, bukankah senjata leluhur tertinggi ini telah hilang sejak lama? Aku tidak menyangka kau, sang leluhur, akan memilikinya. Kong Ming berterima kasih kepada leluhur atas harta karun ini. Murid ini rela melewati api dan air demi alam semesta Hongmeng, bahkan jika ia mati. Mereka yang memegang cermin ilahi pola ruang dianggap sebagai penguasa ruang tertinggi dan dapat mengendalikan semua hukum ruang di dunia. Dapat mengabaikan segel, penjara, penghalang, formasi, dan medan apapun. Dapat melakukan perjalanan menembus ruang angkasa tanpa terlihat. Dengan premis tidak menyebabkan fluktuasi ruang angkasa apapun, ia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan alam semesta manapun sesuka hati. Dengan senjata ajaib ini, Anda akan datang dan pergi tanpa jejak. Melakukan perjalanan melalui ribuan alam, maha kuasa. Harta karun seperti itu, dikombinasikan dengan penguasa ruang angkasa dan keahlian Ming sendiri dalam hukum ruang angkasa, sungguh tak terkalahkan. Baik digunakan untuk serangan mendadak, pembunuhan, pencurian rumah, pengkhianatan, atau melarikan diri, ia memiliki efek yang tak tertandingi. Fokus utamanya adalah kejutan. Leluhur Hongmeng mengangguk. Bukannya dia tidak dapat membina mereka yang telah mencapai pencerahan melalui jalur utama, tetapi selama masa dormansi, begitu terlalu banyak kuota pencerahan jalur utama diberikan, banyak orang kuat di puncak 9 alam, atau bahkan yang tertinggi di 9 alam, pasti akan lahir. Jika seorang bawahan terlalu kuat, dia akan dengan mudah memberontak dan berbalik melawan tuannya. Keinginan tidak ada habisnya. Chen Tianfang adalah pelajaran yang dipetik dari masa lalu. Oleh karena itu, alasan mengapa sangat sulit bagi para ahli di alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng untuk dilahirkan bukanlah karena kurangnya tempat, atau terlalu sulit untuk menembus level tersebut, tetapi karena leluhur Hongmeng sama sekali tidak ingin membina mereka, dan bahkan sengaja menekan kecepatan peningkatan level bawahannya serta menciptakan lebih banyak rintangan dan tingkatan. Ini untuk memastikan tidak akan ada duri yang membangkang ketika leluhur Hongmeng sedang tidur. Sekalipun ada duri yang telah dibatasi memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas dan sangat mudah diatasi. Cao Xiaofan, pendiri Hongmeng, adalah sosok yang mencurigakan. Dia bahkan pernah sangat iri dengan bakat Chen Tianfang yang tak tertandingi. Dia khawatir orang lain itu suatu hari nanti akan benar-benar menyadari dimensi super. Melampauinya, leluhur Hongmeng.
Meskipun dia dapat berbagi wawasan kultivasi Chen Tianfang secara gratis, itu hanya terbatas pada mereka yang berada di bawah puncak 9 alam. Di atas 9 alam, wawasan itu tidak dapat dibagikan. Sebagai penguasa alam semesta berdimensi tinggi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan iri pada bawahannya. Konyol. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan orang berduri lain seperti Chen Tianfang lahir. Terutama selama masa tidurnya. Namun, ini adalah masa-masa luar biasa, dan perlu untuk membina beberapa asisten tangan kanan yang kuat. Setiap kali leluhur Hongmeng bangkit kembali, sejumlah besar orang kuat akan lahir, dan seluruh alam semesta akan makmur. Ketika leluhur tertidur, sejumlah besar orang kuat akan gugur. Ini adalah malapetaka yang tak terukur. Di mata banyak biksu, ini adalah hukum langit dan tidak dapat dihindari. Sebenarnya, ini hanyalah leluhur Hongmeng yang memanen bawang prei. Gelombang besar, gelombang besar. Setelah satu gelombang panen, akan ada gelombang lain. Kematian sejumlah besar orang kuat dan penyerapan energi kehidupan dan darah yang tak terbatas membantunya memahami rahasia dimensi super. Membantunya melawan erosi kutukan dimensi super. Inilah kebenarannya. Kebenaran seringkali sangat sederhana, tetapi sulit bagi para biksu dan penganut yang menganggap leluhur Hongmeng sebagai pendeta penciptaan untuk mempercayainya, dan mereka tidak mau mempercayai fakta seperti itu. Semua murid kuil Hongmeng menantikan kebangkitan leluhur mereka. Karena ini akan mengantarkan era baru. Era dengan banyak orang kuat dan peluang serta keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Liu Gang, Guo, Sangen, Buzhao, King Feng, Dewa Bulan, Bencana, Mingdu, Elang Ilahi, Anjing Ho. Aku melihat leluhur Hongmeng berbicara lagi, menyebutkan 10 orang kuat dari alam ke-8 asosiasi tetua sekaligus. Para bawahan ada di sini. Mulai hari ini, kalian semua akan dipromosikan ke jalur pencerahan utama. Aku akan memimpin kalian untuk membangun kembali keagungan kuil Hongmeng. Terima kasih, Yang Mulia Leluhur. Ke-10 tetua Dewan Tetua langsung bergembira. Saat para pria perkasa veteran ini dipromosikan ke jalur pencerahan utama, satu demi satu momentum yang sangat kuat meledak. Ke-10 anggota Dewan Tetua yang perkasa itu semuanya menembus ke alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng. Semua orang semakin memuja dan menghormati leluhur Hongmeng, dan memperlakukannya seperti seorang pendeta. Aku telah terbangun, dan jalan surga telah berkembang. Aku akan memberikan 1 miliar sistem portabel di ratusan ribu alam dan miliaran galaksi, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkan kesempatan tertinggi untuk mengubah takdir mereka sendiri dan menjadi protagonis era ini. Kata leluhur Hongmeng dengan tatapan agung. Aku melihatnya menjentikkan jarinya dengan lembut. Kekosongan itu kembali terbuka, dan di detik berikutnya, miliaran titik cahaya menerobos langit dalam kabut abu-abu yang besar, terbang ke segala arah menuju berbagai galaksi dan planet secara acak. Untuk sesaat, banyak anak muda yang mengalami kemunduran tiba-tiba mendengar dalam pikiran mereka, ding. Takdir mereka telah berubah sejak saat itu. Pada saat ini, banyak murid di kuil Hongmeng merasa iri. Anak-anak kesayangan zaman ini akan memulai perjalanan luar biasa sejak mereka mendapatkan sistem portabel. Era baru ratusan bunga yang bermekaran telah dimulai. Bab 2108. Setiap kali leluhur bangkit kembali. Situs ini adalah situs ilegal dan pembajakan, dan Anda dapat melihat versi aslinya. Silakan unduh. Sejumlah besar sistem portabel akan didistribusikan. Sistem portabel ini memiliki kekuatan takdirnya sendiri dan akan mengikat berbagai host dari planet yang berbeda, identitas yang berbeda, dan peluang yang berbeda. Setelah terikat oleh sistem, anak-anak takdir ini akan berbalik melawan angin dan menjadi hebat, menekan segala macam ketidakpuasan, berpura-pura hebat, dan mempermalukan seluruh dunia. Anak takdir yang terikat oleh sistem memiliki tingkat pertumbuhan yang jauh melebihi semua jenius lainnya. Kecepatan promosinya bahkan lebih luar biasa. Bahkan sedikit tidak ilmiah. Keberadaan sistem portabel seperti keberadaan dengan kekebalan di tahap awal. Tidak hanya tidak dapat dibunuh, tetapi juga menjadi lebih ganas dan kuat semakin banyak ia bertarung. Ada perlindungan sistem setiap saat, dan Anda dapat melarikan diri bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya. Bertarung di level yang lebih tinggi adalah permainan anak-anak. Ada juga berbagai alat bantu sistem. Hampir semuanya tak terkalahkan di level yang sama. Kecuali Putra Takdir, yang juga memiliki sistem portabel yang dapat memeriksa dan menyeimbangkannya, yang lain sebaiknya menjauh sejauh mungkin. Jika tidak, dia pasti akan ditekan dan dikalahkan. Bahkan sistem tingkat terendah pun dapat menjamin bahwa pemilik sistem ini akan hampir tak terkalahkan sebelum mencapai tingkat Dewa Sejati Void. Tetapi tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya bagi pemilik sistem, dan hanya sedikit dari mereka yang akan mendapatkan akhir yang baik. Hampir 99,99999% telah jatuh ke dalam debu sejarah. Ketika pemilik sistem tumbuh ke tingkat tertentu, mereka akan didominasi oleh sistem mereka dan menjadi bonekanya.
Pada akhirnya, yang disebut putra takdir ini bertemu di bawah pengaturan takdir dan mulai saling membunuh, saling melahap, kehilangan akal sehat dan diri mereka sendiri. Sementara terus menjadi lebih kuat, itu juga mewakili kejatuhan anak-anak takdir yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kurang dari 10 pemilik sistem yang akan bertahan hidup, dan mereka akan menjadi bawahan paling setia dari leluhur Hongmeng. Dan 10 putra takdir yang akhirnya dibudidayakan sebenarnya hanyalah produk eksperimen yang diciptakan oleh leluhur Hongmeng. Dia hanya ingin mengembangkan 10 sistem terkuat di Hongmeng melalui kultivasi sistem. Mari kita lihat apakah kita dapat mengembangkan sistem terkuat yang dapat melampaui batas 9 alam dewa sejati Hongmeng. Pada saat yang sama, keyakinan akan ketangguhan yang ditransformasikan dari kehidupan luar biasa pemilik sistem pada akhirnya akan ditelan dan diasimilasi oleh leluhur Hongmeng. Ditransformasikan menjadi kehendak surgawi Hongmeng terkuat. Kehendak yang tak terkalahkan. Surga tak terkalahkan. Keyakinan tak terkalahkan. Benar-benar tak terkalahkan. Keyakinan yang tak terkalahkan ini dapat memperkuat kehendak surga, pendiri Hongmeng, hingga tingkat yang sangat menakutkan. 1 miliar putra takdir. 1 miliar keyakinan yang tak terkalahkan. Seberapa menakutkan. Namun, ini hanyalah seorang anak takdir yang dibina dalam satu era. Selama ratusan miliar tahun, leluhur Hongmeng telah dilatih berkali-kali. Sudah sulit untuk dihitung. Bagaimana warisan leluhur Hongmengnya dapat dibandingkan dengan Chen Yuan, seorang pemula yang baru saja lahir. Chen Tianfang, Chen Yuan, saatnya kalian menerima ujian. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Tepat ketika leluhur Hongmeng begitu hebat sehingga ia langsung menciptakan lebih dari selusin orang kuat di alam ke-9 dewa sejati Hongmeng, berencana untuk mengatur ulang pasukan kuil Hongmeng dan melancarkan gelombang serangan dahsyat terhadap kuil asap. Chen Yuan telah membawa penguasa Ling Qiao kecil, ke alam semesta Hongmeng. Melihat alam semesta ungu raksasa di depan kita dengan diameter 9.000 triliun tahun cahaya. Benda langit raksasa dan menakutkan itu. Xiao Ling Qiao segera mulai ngiler. Wow, ayah, kenapa buah ini tumbuh begitu besar? Kelihatannya enak. Situs ini adalah versi bajakan ilegal, silakan unduh versi aslinya. Aku benar-benar ingin memakannya. Ayah, bolehkah aku memakannya? Tanya penguasa Ling Qiao dengan ekspresi imut di wajahnya. Bahkan perutku mulai keroncongan. Inti kristal dunia ekstra dimensi di tubuhnya mulai bergerak. Aku secara naluriah merasa bahwa selama buah super besar ini dimakan, inti kristal kosmik ultra dimensi akan secara bertahap berkembang sepenuhnya dan bahkan tumbuh perlahan. Kalau kamu mau makan, silakan makan. Ini makanan lezat yang ayah cari khusus untukmu. Kalau kamu makan ini, kamu akan cepat besar. Kata Chen Yuan penuh kasih sayang seperti seorang ayah yang sudah tua. Ayah yang baik. Ayah sangat baik padaku. Aku sayang ayah. Ya. Penguasa Ling Qiao. Tingkat kebaikan plus 10. Tingkat kebaikan saat ini, 70 poin. Dengan persetujuan Chen Yuan, penguasa Ling Qiao melesat dan langsung muncul di depan penghalang alam semesta Hongmeng. Inti kristal dunia ultra dimensi di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi 9 warna yang tak berujung. Detik berikutnya, 9 tentakel mengerikan tiba-tiba tumbuh dari punggung penguasa Ling Qiao. Setiap tentakel memiliki panjang 1 miliar tahun cahaya, dan 9 tentakel itu langsung berubah menjadi mulut jurang raksasa, menggigit dengan ganas ke arah alam semesta Hongmeng. Penghalang alam semesta Hongmeng yang semula tak dapat dihancurkan sebenarnya digigit dan runtuh di area yang luas di bawah mulut raksasa 9 jurang tersebut. Meskipun runtuhnya alam semesta seluas 90 miliar tahun cahaya hanyalah luka yang sangat kecil bagi alam semesta Hongmeng yang sangat besar, hal itu hampir dapat diabaikan. Tetapi Cao Xiaofan, pendiri Hongmeng yang telah terbangun, marah. Dia benar-benar marah. Ini seperti seseorang yang digigit nyamuk dan menghisap darah dengan rakus. Meskipun tidak fatal, itu gatal dan menyakitkan. Tubuh asli leluhur Hongmeng adalah alam semesta Hongmeng. Penguasa Ling Qiao adalah nyamuk itu. Bagaimana dia bisa bertahan tersedot seperti ini? Situs ini adalah situs ilegal dan pembajakan, dan Anda dapat melihat versi aslinya. Silakan unduh. Tidak ada alasan. Anak Chen Yuan, aku bahkan belum mencarimu, tapi kau berani datang ke sini dan mati. Gerbang alam semesta, buka. Aku melihat leluhur Hongmeng melambaikan tangannya, dan sebuah portal kosmik besar tiba-tiba terbuka. Dia hampir seketika berjuang keluar dari portal kosmik. Kong Ming, Liu Gang, Guo, Sangen, Bu Zhao, King Feng, Dewa Bulan, Bencana, Mingdu, Shenying, Quan Hou, dan 11 ahli alam ke-9 dewa sejati Hongmeng lainnya juga keluar. Chen Yuan saat ini. Dia juga langsung merasakan kehendak surga yang sangat menakutkan, mengunci dirinya dengan penguasa Ling Qiao. Kekuatan kehendak ini adalah sesuatu yang hanya pernah dilihat Chen Yuan seumur hidupnya.
Bahkan kehendak jiwa dari alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng, dibandingkan dengan itu, terasa seperti semut yang menghadapi gajah. Sangat besar, sangat mengerikan. Namun, Chen Yuan bukanlah Dewa Sejati Hongmeng biasa di alam ke-9. Dia juga memiliki kehendak alam semesta. Bukan berarti lawannya bisa menghancurkannya hanya dengan mengandalkan kehendak dan jiwanya. Berani sekali. Anak Chen Yuan, kau iblis pemberontak yang berani menyerang alam semesta Hongmeng sendirian. Kurasa kau sedang mencari kematian. Dan Tuan Ling Qiao, kukira kau adalah legenda kuil Hongmeng, seorang Grandmaster senior. Sekalipun kau dikalahkan, kau akan mati demi kehormatan kuil Hongmeng. Aku tidak menyangka kau begitu tak tahu malu, serakah akan hidup dan takut mati, dan menjual dirimu demi kemuliaan, menyerah pada bidat jahat, meninggalkan leluhur Hongmeng, dan rela menjadi pion pemimpin iblis Chen Yuan. Kau begitu tidak tahu berterima kasih dan pengkhianat sehingga sulit untuk digambarkan. Hari ini, pendiri Hongmeng telah bangkit, dan kau telah menjebak dirimu sendiri. Bersiaplah menghadapi hukuman mati. Tuan Kongming segera berteriak marah dengan tatapan arogan di wajahnya. Terasa cukup sombong. Tampaknya peningkatan kekuatan juga telah memberinya kepercayaan diri yang tak terbatas. Bab 2109. Cermin Ilahi Langit, keluarlah. Penguasa Kongming melambaikan tangannya, dan di belakangnya 10 orang kuat tingkat ke-9 Dewa Sejati Hongmeng langsung mengepung penguasa Ling Qiao. Dia mengorbankan senjata leluhur tertinggi alam ilahi Kongwen dan mengaktifkan hukum ruang tertinggi dan terkuat hanya dalam 1 detik. 9.999 segel penghalang ruang diletakkan. Menyegel ruang hampa dengan rapat. Mencegah penguasa Ling Qiao mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatannya kini telah meroket, dan dia dibantu oleh 10 orang kuat dari alam ke-9 Dewa Sejati Hongmeng, ditambah senjata leluhur tertinggi alam ilahi Kongwen. Akan sangat mudah untuk menantang penguasa Ling Qiao sendirian. Hari ini, dia, penguasa ruang dan kegelapan, akan mengakhiri leluhur kedua yang legendaris. Meraih prestise tertinggi di era ini. Dia ingin menjadi terkenal. Pemberontakan yang menghancurkan. Beraksi dengan baik di depan leluhur Hongmeng. Adapun Chen Yuan, si iblis besar, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Prajurit melawan prajurit. Laksamana. Iblis Chen Yuan tentu saja akan ditangani langsung oleh leluhur Hongmeng. Iblis itu belum menembus alam leluhur, dan tidak mungkin dia bisa menjadi lawan leluhur Hongmeng. Keunggulan ada di pihakku. Suasana mencekam dan menyesakan. Seluruh tempat hening. Saat ini, Cao Xiaofan, pendiri Hongmeng, mengenakan jubah ungu, dengan sedikit lengkungan di bibirnya. Kau dan Chen Tianfang benar-benar mirip. Sikapmu yang kurang ajar itu hampir mengingatkanku pada tahun-tahun lalu ketika kita bertarung berdampingan dengannya. Tapi sayang sekali kau masih sedikit tertinggal. Kau belum menyelesaikan langkah transformasi yang paling penting dan belum berhasil maju ke alam semesta berdimensi tinggi. Satu langkah membuat perbedaan besar. Jika kau berhasil naik tingkat, mungkin aku benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu hari ini, tetapi jika tidak, kau ditakdirkan untuk menjadi santapanku hari ini. Leluhur Hongmeng menatap Chen Yuan seolah sedang melihat mangsa. Memang sangat sulit untuk membunuh makhluk yang memiliki alam semesta asli. Selama alam semesta abadi, dia tidak akan mati. Generasi tak terbatas, kebangkitan tak terbatas. Namun leluhur Hongmeng juga memiliki alam semesta asli, yang berada pada tingkat lebih tinggi dan memiliki fondasi yang lebih dalam. Dan alam semesta berdimensi tinggi memiliki efek mengurangi dimensi alam semesta berdimensi rendah. Keuntungan besar. Dapat langsung menelan tubuh alam semesta lawan. Ketika Chen Yuan datang ke sini, hanya bisa dikatakan bahwa dia sedang mencari kematian. Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia juga tersenyum tipis. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, memasukkan satu tangan ke sakunya, mengeluarkan cerutu, menyalakannya dengan tenang, dan meniupkan cincin asap dengan santai. Kegembiraan meluap. Awalnya kupikir bahwa leluhur agung Hongmeng, bos super legendaris, pastilah sosok yang agung, angkuh, dan seperti surga. Siapa sangka akan seperti ini? Aku sangat kecewa. Kau punya temperamen tapi tidak punya temperamen, kau punya kekuatan tapi tidak punya kekuatan, dan kau tidak setampan aku. Aku masih sedikit takut padamu, tetapi setelah melihatmu secara langsung, aku tiba-tiba merasa malu atas ketidaktahuanku. Leluhur Hongmeng, ternyata tidak lebih dari ini. Chen Yuan menjentikkan abu rokok dengan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah leluhur Hongmeng tidak berbeda dengan ayam atau anjing di hadapannya. Rasa jijik ini jelas bukan pura-pura. Itu berasal dari hati. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ini adalah leluhur Hongmeng? Sepertinya dia tidak merasakan betapa hebatnya itu. Aura yang mengesankan dan kemauan yang tak terkalahkan yang terlihat begitu menakutkan itu, hanya terlihat seperti gertakan. Paling-paling, itu hanya bisa bertindak sebagai penghalang bagi para ahli alam 9. Bagi Chen Yuan, makhluk yang telah memahami 8 simbol leluhur superdimensi, kemauan alam semesta berdimensi tinggi tidak lebih dari itu.
Benarkah? Bahkan Chen Tianfang tidak segila dirimu di depan leluhurku. Kau mungkin sama sekali tidak mengerti efek menghancurkan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kenaikan ke alam semesta berdimensi tinggi pada levelmu. Gerbang Hongmeng, buka. Ribuan makhluk, pencekikan tanpa akhir. Aku melihat Cao Xiaofan dengan lembut mengangkat tangan kirinya, dan tiba-tiba juta gerbang Hongmeng terbuka di belakangnya. Juta portal ini sangat besar. Seketika itu juga menutupi kehampaan yang tak berujung. Di dalam portal, sebanyak juta tentakel rimpang dengan panjang ratusan miliar tahun cahaya tiba-tiba melesat keluar dan menembus jarak yang sangat jauh dalam sekejap. Langsung mengunci alam semesta ontologi Chen Yuan. Dia ingin secara paksa menempelkan dirinya ke alam semesta asli Chen Yuan, dan ingin melahapnya. Jelas, leluhur Hongmeng sama sekali tidak peduli dengan tubuh fisik Chen Yuan. Dia langsung menyerang alam semesta asli Chen Yuan. Melihat lebih dalam, langsung menuju Huanglong. Dia masih orang yang memiliki alam semesta asli dan lebih memahami titik vital lawannya. Kapan? Detik berikutnya. Saya melihat rune padat cahaya emas tiba-tiba meletus dari alam semesta tubuh Chen Yuan. Kekuatan hukum yang tak terbatas menutupi penghalang 8.000 triliun tahun cahaya alam semesta. Langsung memantulkan tentakel berdimensi tinggi. Serangan pengurangan dimensi dari alam semesta berdimensi tinggi yang terhormat sama sekali tidak efektif. Bagaimana mungkin? Serangan pengurangan dimensi sama sekali tidak berhasil. Alam semesta aslimu belum dipromosikan ke dimensi yang lebih tinggi. Mengapa kau tidak takut dengan tentakel dunia Hongmeng leluhurku? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Leluhur Hongmeng tiba-tiba terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka Chen Yuan belum dipromosikan ke dimensi yang lebih tinggi, tetapi alam semesta ontologisnya sudah memiliki kekuatan penghalang alam semesta berdimensi tinggi. Itu tidak bisa ditelan begitu saja. Wow, ginseng yang besar sekali. Ini pasti enak. Saat ini, Xiao Lingqiao melihat tentakel raksasa pohon dunia Hongmeng di depannya, dan air liurnya langsung menetes. Dengan cara yang sangat aneh, dia sama sekali mengabaikan segel penghalang ruang lapisan ke-99. Langsung menembus semua penghalang. Sebuah kepalan tangan kecil diayunkan. Boom, 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 boom. Liu Gang, Guao, Sangen, Buzhao, King Feng, Dewa Bulan, Bencana, Mingdu, Shenying, Quan Hou, Kuil Hongmeng adalah 10 ahli alam 9 dewa sejati Hongmeng yang baru dipromosikan. Semuanya meledak dalam sekejap. Berubah menjadi kabut darah tak terbatas. Jiwa-jiwa hancur. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, ke-10 orang terkuat di 9 alam dewa sejati Hongmeng tumbang. Wow! Langit dan bumi berduka bersama, dan jalanan pun menangis bersama. Kekacauan tak terbatas muncul, dan darah menghujani langit dalam sekejap. Tuan Kongming langsung terkejut. Ini. Satu pukulan langsung membunuh 10 master hebat dari 9 alam. Sialan. Apakah ini kekuatan Lord Lingqiao? Apakah dia begitu menakutkan? Apakah ini benar-benar alam ke-9? Senior, tadi saya hanya bercanda. Saya tidak ingin menantang Anda. Saya. Lord Ruang dan Kegelapan merasa lidahnya keluh. Ketakutan yang tak berujung membanjiri hatinya. Ternyata tetua kedua benar-benar bukan nama yang sia-sia. Sungguh konyol dia berpikir bahwa dengan menembus 9 alam, dia akan mampu mengalahkan tetua kedua. Mengalahkan. Itu benar-benar melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Aku sudah kehilangan akal kali ini. Cerminmu terlihat cukup bagus, berikan padaku. Senior Ling Xiao, tolong terima. Anda orang yang cukup baik. Cermin ilahi Kongming di tangan Lord Kongming langsung diambil. Dia sama sekali tidak berani melawan. Kemampuan Lord Lingqiao saat ini benar-benar tidak dapat dipahami olehnya. Bahkan artefak ruang angkasa terkuat pun hanya dapat dipersembahkan dengan kedua tangan. Dia bahkan bisa merasakan bahwa selama dia memiliki gagasan untuk melarikan diri, dia akan langsung terbunuh. Ini adalah intuisi orang kuat di 9 alam. Tidak perlu meragukannya. Nima, apakah dia telah menembus ke tingkat ke-10? Apakah ini alam ke-10 yang sebenarnya? Bab 2110. Wow, enak sekali. Penguasa Lingqiao menggigit tentakel akar pohon dunia Hongmeng. Menghisapnya ke dalam perutnya seperti mie. Tubuhnya, yang sejak saat itu tidak diketahui ukurannya, telah membesar hingga setinggi 170 miliar tahun cahaya. Tubuhnya saat ini, bahkan jari kelingkingnya, 100 kali lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Volume yang sangat besar itu seperti alam semesta humanoid. Awalnya tidak dapat dihancurkan, dan bahkan orang-orang terkuat di puncak 9 alam pun tidak dapat membayangkan mengguncang akar dan tentakel pohon dunia Hongmeng. Saat ini, itu telah menjadi mie bergizi bagi penguasa Lingqiao. Jika dia memakan satu, inti kristal superdimensinya akan sedikit mengeras. Ini adalah tonik yang luar biasa baginya.
Dia harus makan lebih banyak agar cepat tumbuh. Salah satu tentakel akar pohon dunia digigit, dan leluhur Hongmeng segera merasakan sakit. Dia menatap penguasa Ling Qiao dengan tidak percaya. Pengkhianat, berani-beraninya kau menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Tidak, bagaimana mungkin ini terjadi? Kau benar-benar menguasai kekuatan dimensi ekstra. Berhasil menembus 9 alam dan menciptakan jalanmu sendiri ke 10 alam. Tapi mengapa kau mengkhianati leluhurku? Aku memperlakukanmu dengan baik sebagai guruku, dan aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Beraninya kau berbalik melawan gurumu. Ini benar-benar pengkhianatan. Leluhur Hongmeng segera menegur. Secara nama, dia sebenarnya adalah guru dari Tuan Ling Xiao. Sejak zaman kuno, leluhur Hongmeng menerima Tuan Ling Qiao ke dalam sektenya, dan mereka memiliki hubungan guru-murid. Tuan Ling Xiao sangat berbakat dan kuat, dan dia juga setia kepada leluhur Hongmeng. Ditambah dengan hubungan guru-muridnya, Tuan Ling Xiao telah menjadi bawahan yang paling dipercaya oleh leluhur Hongmeng. Inilah juga alasan mengapa Tuan Ling Qiao, bahkan jika dia mengorbankan jiwanya sendiri dan mengambil nyawanya sendiri, tidak mau mengkhianati kuil Hongmeng dan leluhur Hongmeng. Dia tidak ingin menindas gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Sekalipun dia berpikir bahwa memutus pembuluh darah utama dan fondasi dirinya sendiri mungkin satu-satunya cara untuk membuka jalan baru. Tapi dia tidak pernah mencobanya. Tapi sekarang, Tuan Ling Qiao sama sekali tidak mengenalnya. Ayah, paman ini sangat menakutkan, dia jahat padaku, kata Xiao Ling Qiao dengan takut-takut. Sayangku, paman ini orang jahat. Dia telah menipumu sebelumnya. Kamu harus membalasnya. Jadi kau orang jahat, aku akan menggigitmu sampai mati. Aku melihat penguasa Ling Qiao menggigit puluhan tentakel akar pohon dunia dengan satu gigitan lagi. Mulai menghisap dan menelan. Leluhur Hongmeng hampir muntah darah karena marah. Kekuatan aslinya di alam semesta langsung hilang banyak. Cao Xiaofan akhirnya mengerti bahwa mungkin ada yang salah dengan IQ penguasa Ling Xiao. Aku bahkan tidak mengenalnya sekarang. Namun, pengkhianat ini menembus alam ke-10 dan mengendalikan kekuatan dimensi ekstra, dan faktor risikonya sangat tinggi. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ini benar-benar mengancam tubuh utama alam semesta Hongmeng. Ia dapat dengan mudah menggigit akar pohon dunia Hongmeng. Kekuatan penghancurnya benar-benar luar biasa. Benar-benar lesat. Sangat lesat, sangat lesat. Pemberontak. Aku juga marah. Menara Hongmeng, keluarlah. Kekuatan untuk menaklukkan dunia, Feng. Mata leluhur Hongmeng menyipit. Dia melihat sebuah menara raksasa yang sangat luas dan megah dikorbankan olehnya. Menara ini adalah menara Hongmeng yang digunakan Chen Yuan untuk menguji kekuatannya sendiri. Menara ini juga disebut menara dunia Hongmeng. Ini adalah artefak penekan dunia pertama di alam semesta Hongmeng. Ini juga merupakan artefak kelahiran leluhur Hongmeng. Hanya leluhur Hongmeng yang dapat melepaskan kekuatan penuh menara dunia Hongmeng. Menara ini meliputi ribuan dunia, dan digunakan untuk penilaian dan ujian, tetapi itu berlebihan. Kekuatan sebenarnya adalah kemampuan untuk meledak dengan kekuatan pengurungan tak terbatas. Mengubah satu sisi dunia menjadi penjara dan mengubahnya menjadi alam dunia Hongmeng. Di dalam alam Hongmeng, pendiri Hongmeng dapat menciptakan 100.000 orang kuat di tingkat ke-9 dewa sejati Hongmeng hanya dengan satu pikiran. Bagi kekuatan biasa, seseorang yang kuat di alam ke-9 dewa sejati Hongmeng sudah merupakan raksasa tertinggi tingkat langit-langit. Munculnya raksasa seperti itu adalah hal yang besar. Apa konsep 100.000 ahli alam ke-9 dewa sejati Hongmeng? 6 alam semesta berdimensi tinggi yang digabungkan hanyalah sebagian kecil dari jumlah ini. Sekalipun menara dunia Hongmeng menciptakan orang-orang kuat di alam ke-9 dewa sejati Hongmeng, mereka hanyalah boneka. Dan itu tidak bisa bertahan lama. Mustahil juga untuk meninggalkan wilayah dunia Hongmeng. Tapi tetap saja menakutkan. Konsumsi energinya saja sudah cukup untuk menghancurkanmu sampai mati. Itulah mengapa ada pepatah yang mengatakan bahwa semua leluhur adalah semut. Pengkhianat, matilah. Hehe. Apa kau mau bermain petak umpet denganku? Dasar penjahat besar. Penguasa Ling Qiao mengeluarkan sebuah cermin. Gelombang ruang melesat, dan dia benar-benar menembus blokade pengurungan menara dunia Hongmeng. Dia berjalan keluar dari menara dunia Hongmeng dengan mudah. Ini, alam ilahi Kongwen. Kong Ming, kau pecundang, bagaimana cermin ilahi Kongwen bisa sampai ke tangannya? Leluhur Hongmeng segera meraung. Sampah ini lebih banyak gagal daripada berhasil. Harta karun spasial yang baru saja kuberikan padamu, kau kehilangannya saat berpindah tangan. Apakah kau benar-benar agen rahasia? Tuan leluhur, maafkan aku, kekuatan penguasa Ling Qiao benar-benar menakutkan. Bawahanku benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Saat ini, serangan balik Chen Yuan akhirnya tiba. Gerbang alam semesta, buka. Alam semesta sekunder, berikan umpan balik. Atas nama penguasa alam semesta, aku memerintahkan para penguasa alam semesta utama,
para dewa, para orang suci, dan semua makhluk di 56 alam semesta untuk menyumbangkan kekuatan kalian. Kekuatan semua makhluk hidup, berkati tubuhku, aku adalah jalan surga dan mengendalikan segalanya. Chen Yuan langsung membuka pintu. 56 alam semesta sekunder mengerahkan kekuatan alam semesta tak terbatas dan menuangkannya langsung ke alam semesta utama. Dalam sekejap, aura di tubuh Chen Yuan berubah. 56 alam semesta sekunder, ditambah kekuatan alam semesta utama, langsung memicu perubahan kualitatif melalui perubahan kuantitatif. Chen Yuan melangkah ke dimensi tinggi. Pada saat ini, seluruh alam semesta tubuhnya yang besar tampak menjadi sangat fleksibel, seperti lengan. Dan alam semesta ontologis tidak lagi berbentuk bola, tetapi tidak beraturan dan dapat berubah menjadi bentuk apapun. Selama Chen Yuan memiliki pikiran, dia bahkan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Alam semesta humanoid yang menakutkan dengan ketinggian melebihi 1 miliar tahun cahaya. Terbentuk seketika. Alam semesta humanoid raksasa ini keluar dari kehampaan yang kacau dan menghantam alam semesta Hongmeng dengan pukulan tiba-tiba. Raungan. Hancur. Kiamat. Dua alam semesta raksasa bertabrakan, dan gelombang kejut energi yang mengerikan langsung menyapu radius 5.000 triliun tahun cahaya. Awan jamur raksasa meledak, menghujani ratusan miliar bintang. Pukulan itu mengenai sasaran. Seluruh alam semesta Hongmeng langsung bergeser sejauh 3.000 triliun tahun cahaya. Lebih dari 0,5 miliar tentakel dan batang pohon dunia Hongmeng patah di tempat. Leluhur Hongmeng segera memuntahkan seteguk darah tua. Pukulan ini benar-benar melukai sumbernya. Darah emas menyembur ke wajah penguasa Kongming. Gelombang serangan kritis ini benar-benar melampaui ekspektasi Cao Xiaofan. Tak siap. Bingung. Ini jelas kekuatan setingkat alam semesta berdimensi tinggi. Sialan kau. Anak Chen Yuan, berani-beraninya kau menyembunyikan kekuatanmu dan menyerangku secara diam-diam. Aku marah, aku marah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.